semuanya, kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kalian hari ini? Semangat sekali anak-anak ya. Apakah ada yang belum sarapan? Sudah. Jadi baik ya kalau sebelum kita berangkat sekolah terus kita sarapan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Naim, silakan dipimpin. Dulu siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah dulu. Terima kasih Naim sudah memimpin doa teman-temannya. Apakah dari teman-teman kalian ada yang sudah berangkat pada hari ini? Uli Pak. Uli, kenapa Uli? Uli sakit. Ada surat izinnya? Ada Pak di meja Pak. Oh di meja. Untuk lebih jelasnya akan Bapak presentasi ya. Silakan bagi nama yang Bapak sebut sekarang. Dimulai dari Tina, Hadir. kemudian kita, Hadir. Fiona, Hadir. Ika, Hadir. Nisya, Hadir. Isti, Riva, Okta, Naim, Uli sakit. Berarti ada satu ya yang nggak masuk. Jadi karena ada yang sakit, harapannya dari anak-anak semua jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena kita tahu bahwa pandemi ini belum selesai. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, Bapak minta kalian bersama Bapak untuk bernyanyi lagu nasionalisme. Bapak minta kalian untuk berdiri. Sekarang kita akan bernyanyi lagu nasionalisme yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sudah pada hafal kan? Mari kita nyanyi 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berdajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sebelum kalian duduk silakan rapikan baju kalian terlebih dahulu. Jika sudah rapi silakan kalian untuk duduk kembali. Kemarin kalian ada yang masih ingat belajar tentang apa? Inti hidup apa aja? Menggunakan makanan terus. Bergerak, ya benar. Salah satu ciri hidup adalah membutuhkan makanan. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang yang namanya rantai makanan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah kalian mendengarkan Bapak menjelaskan kemudian mengamati dari PowerPoint yang telah disediakan, harapannya kalian mampu menjelaskan dan mampu mengidentifikasi dari setiap rantai makanan yang ada di lingkungan kalian. Kemudian nantinya kalian akan bekerja secara kelompok untuk mengerjakan LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang berbasisnya LKPD. Nantinya kalian akan menganalisis bagaimana dari makanan itu yang ada di LKPD. Yang ketiga, kalian akan mengerjakan soal evaluasi dengan bantuan dari aplikasi bisnis. Bapak harap pada pembelajaran kali ini kalian tetap bersemangat sampai akhir nanti. Setuju ya? Setuju.
Kalian pernah melihat ada Pak Tani yang memelihara burung hantu di persawahan tidak? Pernah. Terus tujuannya itu buat apa sih? Oh, biar nggak ketemu orang kalau di sawah. Ada lagi? Memberantas tikus ada lagi? Ya, jawabannya adalah memberantas tikus. Kenapa tikus itu perlu diberantas? Ya benar, karena tanaman padi sehingga namanya petani itu akan mengalami sebuah kerugian. Nah, dari kasus tersebut ternyata orang itu memakan tikus dan tikus itu memakan padi. Nah, itu ada hubungannya dari yang kita pelajari pada pagi hari tentang namanya sebuah rantai makanan. Coba rantai makanan yang ada di tulisan ini bisa dibacakan oleh Vinarin. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Terima kasih Vina sudah membacakan. Ya benar, rantai makan adalah hubungan makan dan dimakan. Kalau tadi kasusnya adalah makan, yang dimakan adalah tikus, kemudian yang dimakan lagi ada padi. Yang memakan itu adalah burung, atau ada artinya ada hubungan antara makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, ini ada gambar. Ini gambar apa? Terus ini apa? Ya, namanya pemuda. Coba dibaca poin pertama dari fisika. Jadi gambar makanan ini menunjukkan dua rantai makanan. Padi dimakan belalang, terus belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang itu nantinya akan dimakan oleh serangga. Yang kedua, coba poin yang kedua Rifa bisa dibaca. Belalang, katak, ular, dan elang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga disebut konsumen. Belalang, katak, ular, dan elang tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang dapat membuat makanan sendiri adalah Padi. maka yang tidak dapat membuat makanan sendiri itu disebut dengan konsumen. Kemudian ke poin ketiga, Nisha boleh dibaca. Pada peristiwa makan dan dimakan tersebut, tentu berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian, belalang disebut konsumen tingkat 1, katak disebut konsumen tingkat 2, ular disebut konsumen tingkat 3, sedangkan elang disebut konsumen tingkat 4. Setelah tadi kita berbicara mengenai konsumen itu yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kalau yang dapat menghasilkan makanan sendiri disebut dengan produsen. Jadi di sini dijelaskan ini adalah produsen. Kemudian pada selanjutnya yang memakan produsen pertama itu disebut dengan konsumen. Terus konsumen kedua. Begitu seterusnya sampai pada tulisan rantai makanan. Yang paling terakhir bisa dibacakan oleh lain. Apabila lemak tadi itu akan menjadi rumus yang membutuhkan dana, sehingga rumus akan tumbuh subur. Semua makhluk hidup yang mati apabila tidak dimakan oleh makhluk hidup yang lain akan diubahkan oleh bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur disebut pengurai. Hasil penguraian tersebut bermanfaat bagi tumbuhan sebagai zat makan. Ya, jadi kadang di sini ada yang bingung, Pak, kok elang bisa dimakan jamur? Jadi ketika pada pusat makanan, rantai makanan elang ini meninggal atau mati, maka dia akan dimakan oleh yang namanya pengurai. Nah, pengurai ini nantinya akan menghasilkan zat hara yang dapat memberikan makan pula ke yang namanya padi. Jadi siklusnya itu selalu berulang. Ada pertanyaan sampai di sini? Setelah tadi ada yang namanya rantai makanan, kita ada juga yang namanya jari-jari. Coba kita bisa dibaca. Jari-jari makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Setelah makan, minimal bisa istilahnya seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Rumput sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh burung saja, tetapi juga dimakan oleh burung dan hewan lainnya. Ular tidak hanya memakan katak saja, tapi juga memakan tikus, ayam, dan hewan lainnya. Jari-jari makanan seperti
sudah dibahas tentang sederhananya adalah bukan hanya satu rantai, tetapi banyak sekali rantai yang dibuat dari jari. Contohnya seperti ini. Kemarin tadi bahwa padi itu hanya dimakan oleh belalang. Dari sini untuk menjadi jari-jari padi bisa dimakan oleh burung, bisa dimakan tikus dan saling berhubungan. Coba bisa dipahami pada poin pertama, padi dimakan tikus, dimakan elang, dan dimakan urai. Padi dimakan tikus dan dimakan elang dan urai. Kemudian masih bisa dibuat lagi menjadi rantai makanan yang kedua, yaitu padi, kemudian tikus dimakan musang. Jadi tidak selamanya langsung ke sini, tetapi bisa naik ke atas jagadnya atau makannya sesuai dengan namanya tingkatan dari konsumen itu. Yang ketiga ada padi, burung, musang, elang, urai. Jadi ada yang sederhana, ada juga yang namanya rantai makanan yang kompleks. Nah demikian penjelasan dari Pak Guru tentang rantai makanan. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk bekerja secara kelompok untuk menganalisis dari KKPD yang akan Bapak bagikan. Sekarang akan saya bagi menjadi dua kelompok. Coba dari Ika untuk bikin 1, 2 dan seterusnya. 1, 2, 1, 2. Silakan untuk yang satu bergabung ke juga teman-teman yang satu, yang dua juga bergabung dengan teman-teman yang angka 2. Silakan. Yang satu di sebelah kanan dan yang 2 di sebelah kiri. Oh iya, kalau dua di sini ya. Aku dua di sini. Kita ya. Kemarin kan Bapak sudah meminta kalian untuk membawa handphone. Ada yang tidak bawa? Bawa dulu ya. Jadi Bapak minta setiap kelompok mengeluarkan 1 HP saja untuk mengerjakan KKPD. Silakan. Boleh ambil siapapun. Iya, Pak. Ya, kita yang dulu ngomong 2 atau 3. Iya, Pak. Silakan kalian buka pada WA grup kalian. Bapak sudah share link KKPD. Bisa dibuka. Di situ sudah ada berbagai soal. Silakan kalian dikerjakan sesuai dengan perintah dari KKPD itu sendiri. Apakah ada kesulitan? Tidak, Pak. Dikerjakan ya sesuai dengan permintaan. Ada kesulitan nggak? Apakah sudah selesai semuanya, anak? Sekarang Bapak minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang berani atau tidak untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya? Bina, silakan Bina bisa mempresentasikan. Nah ini Pak, nomor 2. Di sini sesuai gambar ya Pak. Musang berperan sebagai konsumen 3, kemudian harimau berperan sebagai konsumen 2, dan rusa berperan sebagai konsumen 1. Jawabannya C Pak dari kelompok 2. Jawabannya C dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban kalian berbeda atau sama? Sama. Kenapa bisa sama? Di musang kan Pak, musang ini kan padinya produsen. Terus ini 1, 2, 3, nah berarti konsumen 3. Terus yang harimau ini 2. Ini kan dari sini 1, 2, konsumen 2. Terus rusa, ini kan rusa habis dari padi ini. Jadi konsumen 1. Jawabannya C. Iya.
Ya benar sekali yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian semua hebat. Sekarang Bapak minta tepuk sambut. Cepat, cepat, salut. Ya karena sesi kalian itu berkelompok telah selesai, Bapak minta kalian kembali ke tempat duduk kalian seperti semula. Silakan. Kemarin kan Bapak minta kalian untuk membuat. Coba handphone kalian ditunjukin ke atas. Bawa semuanya kan? Sekarang coba buka grup WA kalian. Bapak sudah mengirim yang namanya soal evaluasi berbentuk kuis. Silakan bisa dimulai dikerjakan. Jangan lupa baca dengan teliti karena itu adalah ukuran kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Ada yang belum bisa buka? Yaitu masih loading dari dulu. Baik, terima kasih sudah selesai mengerjakan semuanya. Ternyata dari semua anak-anak di sini, dan yang mendapatkan nilai terbaik adalah Vina. Tepuk tangan Vina. Kasih tepuk salut. Cepat, cepat, salut. Jadi harapannya kalian jangan selesai dengan Vina, kalian harus tetap belajar untuk memperbaiki dari nilai-nilai kalian yang masih kurang. Karena sudah selesai, silahkan simpan kembali handphone kalian. Sambil menyimpan, kira-kira apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Ada yang berani? Saya Pak. Ya, silakan kita. Jadi kita bisa tahu tentang rantai makanan. Rantai makanan itu cuma satu rantai makanan gitu. Ya, benar. Terus mengurai. Terus kalau dari makanan itu tuh bisa punya jadi konsumen itu jadi nggak terus aja bisa pagi juga ada yang lain. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk kita. Benar ya tadi yang disampaikan, kita belajar tentang dari makanan, terus rantai makanan, proses satu, proses baru. Kalian sudah paham semuanya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau belum, Bapak rasa belajar pada hari ini sudah cukup baik dan sudah selesai. Sebelum kita pulang, Bapak ingin memberikan sebuah motivasi bagi kalian. Kalian harus tetap belajar dimanapun kalian berada, sehingga nantinya kalian akan menjadi orang sukses di masa depan. Untuk menutup kegiatan pada belajar hari ini, ada yang mau bikin doa? Fiona, silakan bikin. Terima kasih, hati-hati di jalan, jangan lupa salam dan orang tua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.